Perkenalkan, nama saya Pipanela, NIM 211041745. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang tadi diberikan. Jelaskan mengapa konsep penyelesaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Jawab, karena massal atau mass customization adalah teknik untuk memodifikasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Misalnya, dalam sebuah produksi, perusahaan memodifikasi dan menyesuaikan output terhadap permintaan dengan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Selain manufaktur, teknik ini juga relevan di pemasaran, retail, cancel, dan manajemen. Dan strategi rantai pasokan, perlu diingat bahwa keseluruhan strategi distribusi dan logistik tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya tenaga kerja yang mendukung. Idealnya, tenaga kerja yang Anda butuhkan tentu harus sesuai dengan kualifikasi serta jumlah yang mencukupi untuk berjalannya proses secara keseluruhan. Soal kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyelesaian massal atau mass customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Jawab, aspek-aspek yang membuat barang atau jasa dari sebuah perusahaan menjadi lebih unggul. Meskipun istilah ini biasanya digunakan untuk dunia bisnis, strategi competitive advantage juga bisa diterapkan oleh organisasi, komunitas, atau individu tertentu dalam lingkungan yang kompetitif. Yang pertama, choose leadership. Ini digunakan ketika perusahaan mampu memaafkan tenaga kerja terampil, bahan baku murah, serta operasi yang efisien untuk menciptakan nilai maksimal bagi pelanggan. 2. Differentiation. Umumnya perusahaan yang menggunakan strategi ini akan memiliki produk atau layanan. 3. Fokus. Dalam strategi ini, perusahaan berfokus pada segmen pasar yang lebih terperinci. Soal ketiga, jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Jawab, outsourcing mengacu pada transfer kegiatan bisnis inti ke organisasi lain yang mendapatkan spesialisasi dalam pekerjaan itu. Sedangkan offshoring mengacu pada pemindahan bisnis perusahaan ke negara lain, di mana biaya menjalankan bisnis seperti itu lebih rendah daripada asal. Karena sistem kerja alih daya adalah perjanjian di mana bisnis ini dipindahkan ke pihak ketiga, ini berlaku untuk bidang apapun, aktivitas administratif, pelatihan pekerja, dan banyak lagi. Paling sering alih daya dilakukan untuk mengurangi biaya. Alih daya juga memiliki risiko karena karyawan yang bekerja di perusahaan sobat pintar bukan tanggung jawab sobat pintar lain, melainkan tanggung jawab pihak yang memberikan layanan alih daya. Soal keempat, dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Jawab, karena referensi logistik mengacu pada semua prosedur terkait untuk pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, daur ulang, dan pembongkaran untuk produk dan bahan. Secara keseluruhan, referensi logistik mengambungkan produk berjalan secara terbalik melalui rantai pasok untuk mendapatkan nilai maksimum. Dan perusahaan yang menerapkan referensi logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan. Dan referensi logistik dapat dikelola secara in-house atau menyerahkan pengelolaannya ke perusahaan 3PL dengan mengelola produk referensi. Pendistribusian ulang produk referensi, perusahaan dapat
dapatkan kembali aset berharga dan meningkatkan pendapatan.